Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Sikat. Oke, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di Budiman 479 Channel. Kali ini saya ditemani Arjan Official, seorang senior YouTube dari saya lah, karena saya masih pemula menjadi seorang YouTube. Jadi di sini saya mau bertanya, banyak pertanyaan yang harus saya tanya kepada seorang Arjan Official yang sudah mencapai berapa? Baru sedikit 7.000. 7.000 subscriber. Jadi di sini saya ingin bertanya-tanya lebih dalam lagi tentang YouTube. Jadi jangan beranggapan kita menjadi seorang YouTuber ini mudah. Yang kita bayangkan menjadi inilah, kita mau tanya-tanya dengan Bang Arjan Official tentang dia merintisnya sampai mencapai 7.000 subscriber. Jadi saya ingin bertanya sama Bang Arjan Official. Oke, yang pertama saya pertanyakan, dari tahun berapa Om Arjan itu berkecimpung di dunia YouTube? Oke. Halo teman-teman semua. Jadi awal saya berkecimpung di YouTube itu pertama bukan sebagai YouTuber, sebagai penonton lah ya. Saya mendaftarkan akun email saya itu di tahun 2018 September. Kemudian saya melihat di sana ada peluang di dunia per-YouTubean. Semua pasti tahu bahwasan ada peluang di sana, income, profit, ya ujung-ujungnya uang. Saya memulai upload video itu di tahun 2019 bulan 4. Kebetulan videonya sudah saya hapus, dan yang ada di video saya nanti kalau ada teman-teman menonton di Arjan Official, video pertama itu di bulan 5. Dan akhirnya setelah semua perjuangan saya monetis itu di bulan 12 akhir 2019. Setengah tahun. Setengah tahun. Awal mulanya di tahun berapa itu? 2018. 2018. Hanya sebagai penonton. 2018 itu naik-naiknya monetisnya itu di cerita apa? Apakah di politik, apakah hiburan, atau yang gimana waktu naiknya itu? Oke. Kalau sekarang Arjan Official mungkin teman-teman bisa lihat itu di dalamnya isinya kontennya itu tentang berita dan politik. Tetapi sebelumnya saya itu berkecimpung di dunia sepak bola. Saya tidak terlalu suka sepak bola sebenarnya, tetapi karena saya melihat peluang di sana, banyak orang yang suka dengan bola. Kemudian kebetulan kita tinggal di Medan, yang dibahas itu tentang PSMS. Saya cari tahu gitu. Bahkan hal yang tidak kita sukai, hal yang tidak kita tahu, kalau kita mau komitmen, kita mau berusaha, jadi juga. Kemudian beralih ke dunia politik, karena memang inilah ibaratnya rumah saya yang saya sukai. Dan sekarang di konten berita politik. Tapi punya cerita, apakah Om Arjan nggak takut di dunia politik ini? Gimana ya, selagi itu benar kenapa kita harus takut? Meski ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa sekalipun kita benar, tetapi itu mengundang kontroversial, kemudian amarah, keresahan di masyarakat, dia bisa kena juga. Jadi intinya tetap sebagai orang yang cerdas dalam memilih. Oke, gini, saya pun ingin bertanya juga. Seperti saya kan seorang YouTuber pemula, sangat pemula sekali. Jadi pun saya pingin juga sih rasanya seperti Om Arjan sudah mencapai 1.000. Tapi gini, saya untuk mencapai 1.000 itu kenapa ya rasanya sulit banget Om Arjan? Sulit. Iya. Jadi gini, sebenarnya ada dua tipe kal.
tujuan kita nge-YouTube itu yang pertama adalah kita mau cari profit di dunia per-YouTubean. Berarti kita harus benar-benar komitmen di sana. Kemudian yang kedua, iseng-iseng. Iseng-iseng ini juga bisa dibelah. Dalam artian dia iseng-iseng, di area upload video, kemudian dimasukkan ke YouTube. Dan itu adalah iseng-iseng yang sesungguhnya. Tetapi ada juga yang iseng-iseng, mereka bilang iseng-iseng, tapi mereka sudah menghabiskan waktu mereka sejam 2 jam untuk mengedit video, kemudian mereka upload. Itu bukan iseng-iseng. Dan iseng-iseng yang salah satunya itu adalah saya suka dengar kalimat dari seorang apa dibilang ya, panutan saya. Namanya Bung Pirsa Besari, dia bilang bahwasannya saya membuat karya hanya untuk mengabadikan kisah saya. Dan saat saya nanti mati, saya masih ada kisah di situ. Jadi dua tipe kali ini. Kalau saya sendiri, saya orang yang konsisten. Jadi saya memang nge-YouTube, saya mencari profit di situ. Gitu. Oke, ya, pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya juga kepada Om Erjan. Selama Om Erjan di dunia YouTube, yang kita katakan sudah monetisasi. Oke, sorry agak cepat. Monetisasi. Di situ kan ada dolar yang dikeluarkan sama pihak YouTube. Jadi saya di sini ingin bertanya, apakah dolar itu sudah pernah dicairkan? Karena saya lihat yang lain seorang YouTubers itu menggiurkan. Kadang ada yang sampai sekian juta lah kita bilang. Jadi saya ingin bertanya, apakah sudah pernah Om Erjan cairkan dolar itu? Oke, jadi kita bahas ini mungkin kita langsung kupas saja daging-dagingnya sampai nanti ke dolar. Biar tahu semuanya yang nonton. Oke, jadi yang pertama adalah saat teman-teman pengen jadi seorang YouTubers. Jadi YouTubers itu susah sesusah-susahnya. Ya. Yang pertama kita harus berurusan dengan video yang tidak murni dengan video kita, itu menjadi sebuah larangan. Kemudian yang kedua adalah gimana caranya seorang YouTuber itu tetap komitmen. Karena seorang YouTuber pemula jangan berharap untuk, ini kebanyakan kasus Bang ya. Bahwasannya kita upload 1-2 video aja mereka udah nuntut penonton yang banyak. 1-2 video kita sudah menuntut subscriber yang banyak gitu ya. Sedangkan masuk contoh sebagai saya, mungkin saya di video ke-40-an atau 50-an itu baru ada video yang meledak, kan begitu. Dan YouTube sendiri juga pasti ingin bekerja sama dengan konten kreator yang berkualitas, ya gitu. Ingin bekerja sama dengan konten kreator yang berkualitas sehingga mereka juga nanti bisa mempromosikan video kita. Oke, kalau saran saya yang pertama itu adalah jadi seorang YouTubers, maka coba dicari jati diri dulu. Sebenarnya kita ini cocoknya di mana sih? Benar. Cocoknya kita mau buat konten apa sih supaya tidak ngebebani kita. Jujur saya tidak terlalu suka bola. Tetapi karena saya punya mindset saya ingin profit di YouTube, saya usahakan dan akhirnya bisa. Dan sekarang saya tahu bola dan saya juga suka bola jadinya seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, jangan terlalu terbebani dengan subscriber, jangan terlalu terbebani dengan jam tayang. Ya, itu akan jadi suatu hal yang bikin kita nantinya makin stres. Jadi beban ya? Jadi beban. Upload aja video. Upload video tetapi dengan syarat memenuhi kriteria YouTube. Mungkin teman-teman kalau mau jadi YouTubers jangan malas mencari tahu, jangan malas untuk menanya kepada orang lain. Kan gitu. Cari tahu semuanya. Siapkan dulu bekalmu untuk berjuang. Siapkan dulu bekalmu untuk berperang. Ya, seperti itu. Ingat, jangan pernah pikirkan subscriber dan jam tayang. Kemudian konsisten. Itu lagi, baik lagi, udah upload aja videonya. Dan nanti pasti suatu saat akan ada video yang viral, akan ada video yang meledak, dan di sana kita baru merasakan, oh begini rupanya jadi YouTubers. Sampai ke dolar ya? Ya, sampai ke dolar tadi. Dan saya monetisasi itu di bulan 12 Desember akhir tahun 2019. Jadi setelah nanti terbit ini kita bulan Agustus ya. Mungkin sudah 8 bulan dan saya belum dapat dolar. Oke. Jadi ya bagi yang menonton di sini
saya cuma menceritakan aja. Jadi tidak seperti yang Anda bayangkan. Iya. Anda bayangkan yang gampang, hanya sekedar upload masuk YouTube, ditonton, masuk duit. Ternyata tidak seperti itu. Iya. Banyak lagi perjuangan yang harus Anda hadapin, seperti yang Herjan. Bukan hanya sekedar, jadi jangan patukan hanya untuk mencari uang di dunia YouTube. Nah, itu dia. Tapi kalau hanya sekedar ada kita sedikit konten yang cocok, ini cocok, silakan masukkan aja. Iya, benar itu. Ke YouTube, ditonton orang senang menonton video kita, makin tambah, orang pun nanti support kita. Itu dia. Jadi di sini pun tidak panjang lebar sih, karena waktu pun singkat. Mungkin lain waktu lagi saya bertanya-tanya lagi sama senior saya, Om Erjan Official. Jadi saya tutup dulu untuk sementara. Saya sekiankan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.